lagi bareng saya Nelly dan Saya Jelita di podcast Suara Edukatif, tempat kita ngobrol santai, penuh inspiratif bagi kamu yang bergelut di dunia pendidikan. Pernah nggak sih kalian sebagai guru atau mahasiswa PPL merasa bingung waktu memeriksa hasil tes belajar? Kita nilai dari mana? Bagaimana hasilnya itu objektif? Dan apakah boleh waktu memeriksa tes esai itu menggunakan feeling aja? Nah, kali ini kita akan bahas bareng mengenai materi teknik pemeriksaan dan tes tes bersama narasumber kita yang udah mahir banget di dunia evaluasi pendidikan. Bareng Bapak Dr. Putu Aditya Antara, SPD MPD. Beliau merupakan dosen dari Universitas Pendidikan Ganesha. Selamat siang Bapak. Selamat siang. Halo Bapak, apa kabar? Baik, luar biasa. Oke, dan terima kasih Bapak sudah berkenan menjadi narasumber Sama-sama. kita pada episode kali ini. Ya. Nah, kita langsung masuk ke topik Bapak terkait Siap. teknik pemeriksaan. Nah, untuk itu, ada beberapa mahasiswa baru, bahkan beberapa di antara kita, bahwa teknik pemeriksaan itu tuh hanya perlu diberikan tanda centang, silang, atau diberikan tanda benar atau salah. Apakah betul sesederhana itu dalam teknik pemeriksaan? Dalam teknik pemeriksaan memang bisa dengan memberikan centang atau tanda silang, tetapi seorang penilai tes itu, penilai jawaban dari soal itu harus tahu apakah ini sudah sesuai dengan kunci jawaban atau sudah sesuai dengan harapan kita sebagai guru. Kan kalau di sekolah dasar itu sering menggunakan tes objektif dan Objektif ya. Itu bagaimana sih Pak? Apa yang dipahami guru pada memeriksa tes objektif tersebut? Objektif itu yang dimaksud tes objektif kan ada yang bentuknya pilihan ganda ya. Dia bisa berbentuk pilihan ganda multiple choice, satu soal dengan jawaban A, B, C, D, atau soal yang diminta benar atau salah gitu ya. Nah, ini pembuatan soal seperti ini bisa bisa dibuat dengan cara kita menentukan butir-butir soal. Lalu ketika kita ingin menilai sekarang kecocokan jawabannya seperti apa? Karena beda antara menilai jawaban yang atau men-scoring jawaban yang dari penilaian benar salah atau dengan jawaban multiple choice A, B, C, D tadi itu. Kalau benar salah dia 1-0. Seandainya dia jawabannya benar, kita berikan skor 1. Kalau salah kita berikan skor 0. Itu kalau benar salah sama itu. Kalau jawabannya A, B, C, D juga begitu. Kalau dia sesuai dengan kunci jawabannya, kalau kunci jawabannya A, dia jawab A, kita beri skor 1. Kalau dia misalnya kunci jawabannya A, dia jawab B, kita berikan skor 0. Nah, perbedaannya adalah siswa itu memiliki kalau dia multiple choice pilihan ganda, dia memiliki kesempatan untuk menganalisis jawaban. Kalau dia benar salah, dia menganalisis jawabannya cukup sedikit ya. Karena benar dan salah gampang dia. Kalau A, B, C, D, E misalnya apalagi sampai 5, dia mempertimbangkan banyak hal. Ini akan lebih membuat siswa lebih baik. Tapi ada kesamaannya, yaitu nilainya 1 atau 0. Tadi sudah mengenai teknik pilihan ganda. Kalau soal esai nih Pak, apakah semakin banyak argumen yang ditulis anak di soal esai itu, apakah semakin tinggi otomatis nilainya? Ya, untuk esai yang tadi ditanyakan kan objektif ya. Objektif soal esai itu dia sifatnya objektif, dia 1-0 ya. Nanti kalau esai dia berbeda dia konsepnya. Dia desainnya subjektif karena penilaiannya tergantung pandangan siswa itu, karena bagaimana tolong diberikan alasan mengapa begini. Dia akan bisa menjawab panjang dan lebar. Jadi ada persepsi, sesuai dengan argumennya sendiri.
ini bisa dikatakan ada subjektivitas itu. Padahal soal ini objektif juga sebenarnya. Objektif. Kenapa dikatakan objektif? Karena untuk menilai soal esai itu harus disiapkan rubriknya. Rubriknya agar kita lebih mudah menilai. Meskipun panjang jawabannya, tetapi dia mengisyaratkan satu, sama saja jawabannya. Padahal kalau kita buatkan rubrik, misalkan skor tertingginya adalah 4, 3, 2, 1, skor tertingginya 4. Kapan dia bisa dapat penilaian 4 atau skor 4? Jika jika dia memberikan alasan lebih dari 1, 2, misalkan artinya 2. Meskipun panjang jawabannya, tapi nilai maknanya cuma 1 saja, ya tetap skornya mungkin 3. Kecuali sudah panjang, tetapi ada 2 yang diungkapkan di situ, maknanya ada 2 poin yang kita harapkan, jadi bisa 4 ya. Jadi nggak terlalu panjang, itu nggak terlalu benar. Selalu tidak mendapatkan nilai yang Nggak terlalu mendapatkan nilai tinggi. Jadi intinya dari bukan masalah panjang jawaban anaknya, Bukan tapi masalah dari panjangnya. segi pemahaman mereka. Iya, tergantung apa inti dari kalimat yang dia sampaikan, jawaban yang disampaikan dalam esai. Yang kan di sekolah itu juga menggunakan tes langsung nih Pak, seperti wawancara, diskusi, presentasi cara lisan. Tes seperti ini tuh tentunya itu memiliki konsep yang berbeda. Itu seperti apa ya Pak? Ya, ini kategori dari non-test ya. Non-test itu ada yang menggunakan kuesioner, ada yang menggunakan observasi, ada yang menggunakan wawancara seperti yang disampaikan portofolio, atau ketika dia presentasi, proyek, itu sosiometri, itu non-test ya. Penilaian seperti ini hampir sama sebenarnya dengan penilaian tes akademik, hanya sekarang kita harus buatkan rubriknya harus jelas gitu. Rubriknya harus jelas. Ketika kita membuat kuesioner misalnya, menilai motivasinya atau yang biasa kemampuan kolaborasinya, misalnya kemampuan kerjasamanya, nanti kita nilai, kita siapkan rubriknya. Kapan dia kita berikan skor 4, kapan 3, kapan 2, kapan 1. Memudahkan guru untuk memberikan penilaian, karena kadang yang guru ini yang membuat soal, yang memeriksa guru yang lain. Kalau itu tidak sama orangnya, kalau tidak ada rubrik yang jelas kan ngawur, feeling seperti yang ada tadi, feeling jawabannya harusnya ada rubrik. Rubrik ini sudah jelas, kalau dia menjawab A, B, C dapat skor segini. Rubrik itu namanya asesmen otentik dia. Disampaikan siswa itu kan berarti bisa menyesuaikan dengan rubrik. Sesuai dengan rubrik apa yang disampaikan oleh siswa, lalu ketika kita menilai sesuaikan dengan rubrik itu. Jika dalam penskoran tes nih Bapak, dalam menentukan penskoran tes, apakah ada prinsip utama yang perlu dipegang guru dalam memberikan penskoran tes? Penskoran tes itu dasarnya atau berpijaknya pada soal ini seperti apa, skalanya seperti apa. Ketika mau membuat soal ini skalanya Putman, skala Putman, dikotomi dia sifat skalanya, dikotomi itu 1-0. Tadi kita berbahas 1-0. Ini dikotomi dan menurunkan dari teorinya Putman ini, skala Putman dia. Lalu yang lain adalah skala Likert 1, 2, 3, 4. Nah, untuk menilai ini sesuai dengan itu. Kalau dia 1-0 yang tadi benar salah atau multiple choice, kalau dia benar kan skalanya 1, kalau salah dapat 0. Nah, ini akan kita nilai per siswa. Siswa ini untuk soal nomor 1 sesuai dengan kunci jawaban, misalkan multiple choice, pilihan ganda. Ketika dia jawab A, sedangkan kunci jawabannya B, 0 skornya. Itu untuk yang dia 1-0. Jadi multiple choice itu 1-0 ya, skala Likert. Skala Putman dia 1-0. Yang skala Likert itu biasanya angket. Sangat setuju, tidak setuju, sangat tidak setuju. Nah, kalau yang penilaian seperti ini, kalau dia skala Likert, nanti lihat di rubrik dia. Di rubrik itu seperti apa? Kapan dia skornya 4? Kalau misalkan dia bisa menjawab sampai
bagian-bagian tubuh gitu misalkan, semua bagian tubuh di kepala dia bisa lengkap jawab. Soalnya essay ini 4 kita kasih skor. Kalau dia jawab yang sebelumnya, kalau total semuanya ada 7, tapi dia jawabnya 5, kita kasih skor. Jadi itu cara menjawab. Dan nanti juga untuk menganalisis data instrumennya, instrumen itu dicoba instrumen juga berbeda ya. Skala Likert itu untuk uji validitasnya menggunakan produk momen. Kalau skala Goodman yang 1-0 itu uji validitasnya menggunakan poin beserial gitu. Yang terakhir bagi Bapak, tip buat guru dan mahasiswa yang sedang belajar memeriksa dan pemberian skor ini Bapak. Iya. Bagi Bapak. Ini penting ya, perskoran ini. Para mahasiswa yang sedang belajar tentang perskoran soal gitu ya, perskoran penilaian ini, atau guru yang terbiasa menilai pembelajaran siswa, ya harus memperhatikan ini. Ada kelebihan dan kekurangan dalam proses penggunaan penilaian ini. Kalau menggunakan tes, dia karena 1-0 pilihan ganda atau benar salah, ya tidak, atau benar salah gitu misalkan, siswa terlalu mudah untuk menjawab, bisa menjawab dengan hanya menghitung kancing baju saja. A, B, C, D, E. Oh ini E di sini E. Bukan feeling sih, apa ngawur jadinya, ngawur sebenarnya. Tetapi kadang-kadang kalau kunci jawabnya kebetulan benar, kan bisa benar ya. Jadi itu artinya tidak mengukur kemampuan siswa kita. Maka dari itu alternatif yang lain bisa menggunakan non-tes, gitu. Menggunakan essay. Essay kita gunakan yang bergradasi ya. Kapan dia dapat skor 4, kapan dapat skor 3, 2, 1 gitu misalkan. Bisa menggunakan essay atau project sekalian misalkan. Karena pembelajaran itu kan tidak harus dia menggunakan soal, tapi project. Bagus nggak ini standar penilaian kita? Misalkan membuat maket gitu ya, membuat miniatur bangunan. Gitu. Standar yang kita berikan yang bagus itu adalah ada ini, ada ini, ada ini, ada ini gitu. Penilaian sudah ada, format sudah kita berikan. Nah, siswa kita bisa memenuhi itu nggak? Kalau dia bisa memenuhi itu, mat nilainya. Kalau kurang dari itu dipenuhi, kurang 1 atau 2, 3 nilainya. Ada salah satu misalkan yang belum terisi, itu nilainya. Itu tipsnya sebenarnya, harus disesuaikan itu. Kalau bagi saya untuk melihat kekomprehensifan, ya non-tes yang bagus gitu. Jadi yang menggunakan rubrik itu, penilaian menggunakan rubrik 2, 3, 4 ini akan lebih banyak bisa mengukur siswa kita. Dan cenderung dia tidak bisa nebak-nebak gitu. Ini kan nebak-nebak kecil. Ya, kalau multiple choice misalkan yang skala Goodman 1-0 itu kan nebak-nebak dia. Ini kan nggak bisa nebak, dia harus menulis jawaban atau membuat sebuah proyek produknya apa. Dengan itu tadi kan membuat pemahaman siswa itu mengukur pemahaman itu sejauh mana. Iya. Ya betul. Itulah tadi pertanyaan terakhir yang sudah disampaikan, dan itulah tadi semoga membuka wawasan kita terkait teknik pemeriksaan dan perskoran tes. Dan terima kasih Bapak sudah berkenan menjadi narasumber kita pada hari ini. Semoga ilmu-ilmu yang tadi disampaikan oleh Bapak Adit bermanfaat bagi kita semua. Oke sahabat edukatif, itu tadi suara edukatif kali ini. Jangan lupa subscribe, follow, dan bagikan ke teman kalian agar teman kalian tidak bingung untuk memeriksa dan memberikan skor tes untuk siswa. Oke, sampai jumpa di episode selanjutnya. Dah.